Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Edi Susilo, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini kita akan melaksanakan aksi nyata modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Bagaimana cara untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar semua murid? Jawabannya ada di pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Keputusan masuk akal yang dimaksud dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu: yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, manajemen kelas yang efektif. Yang keempat, penilaian berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang kelima, menciptakan suasana pembelajaran yang membuat siswa tertarik untuk belajar. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, ada 3 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kesiapan murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan belajar murid yang dimaksud di sini yaitu murid tersebut cepat, lambat, konkret abstrak, sederhana kompleks, mendasar transformatif, terstruktur terbuka, atau tergantung mandiri. Berikutnya, untuk minat murid, kita amati minat murid di mana. Bisa di seni, di ilmu matematika, ilmu sains, ilmu sosial, olahraga, atau hal lain. Yang terakhir, profil murid. Profil murid yang diamati yang pertama yaitu, kita lihat dulu gaya belajar murid. Apakah auditori, visual, atau kinestetik. Kemudian yang berikutnya, lingkungan belajar. Apakah murid suka suasana terang, suasana redup, atau yang lain. Kemudian yang berikutnya yaitu pengaruh budaya. Apakah murid pendiam, ekspresif, personal, atau impersonal. Dalam pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti Bapak Ibu guru hebat harus mengajar 36 murid dengan cara yang berbeda. Bukan pula harus memperbanyak soal pada murid yang pintar. Bukan pula kita harus mengelompokkan ke dalam murid yang pintar maupun yang kurang pintar. Guru tentunya bukanlah suatu malaikat atau superman yang bisa kesana kemari di tempat yang banyak dalam waktu yang sama. Bapak Ibu guru hebat, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, strategi yang digunakan ada 3 hal. Yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi konten, yang kedua produk, yang ketiga proses. Bapak Ibu dapat memilih ketiganya, 1 atau 2 dari ketiganya, tentunya disesuaikan dengan materi yang sedang diajarkan kepada murid. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat akan kami ajak untuk praktik pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Yang perlu kita lakukan pertama yaitu melakukan asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal tersebut untuk mengetahui kesiapan belajar murid, profil murid, maupun minat murid. Hasil asesmen tersebut kita gunakan untuk merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah berdiferensiasi konten, produk, ataukah proses? Tentunya tergantung materi yang sedang kita ajarkan. Bapak Ibu guru hebat, dalam kegiatan pendahuluan dimulai dengan salam, mengecek kehadiran siswa, dan menanyakan kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes! Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Terima kasih. Silakan kita.
sebelum pembelajaran ada akan mengabsen di kelas 10-7 Adimas, Adiria, Ahmad Kanif. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru bisa menyisipkan pembiasaan-pembiasaan positif seperti 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Semut lisa, semangat memungut, lihat sampah, ambil. Seperti biasa sebelum pembelajaran, Pak Edi selalu mengingatkan untuk budaya positif di kelas kita 5S. Terima kasih sudah selalu berusaha untuk berbuat atau melakukan 5S. Bagi yang belum, segera untuk memperbaiki. Kemudian untuk budaya berikutnya yaitu semut lisa, semangat memungut, lihat sampah, ambil. Jadi kalau ada sampah di sebelah bisa diambil dan dibawa ke tempat sampah. Silakan kalau ada. Di kegiatan pendahuluan, Bapak Ibu Guru hebat bisa menggunakan pertanyaan pemantik dan jangan lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Anak-anak semua, untuk tahun 2019 itu ada peristiwa besar namanya pandemi. Kira-kira pandemi terjadi karena apa? Virus, kanjuruan, apalagi? Pandemi. Virus corona. Virus kan? Virus yang membuat pandemi sedemikian besar di seluruh dunia itu virusnya namanya apa? COVID-19 kan? Baik, diperhatikan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu murid memiliki kemampuan mengurutkan dan membedakan proses reproduksi virus menggunakan media yang dipilih sendiri, serta mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana dengan benar. Jadi nanti ketika membuat proyek sederhana itu memilih sendiri medianya. Kegiatan inti pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, orientasi murid kepada masalah. Dalam tahapan tersebut, murid diberikan masalah dari berbagai sumber yang disediakan oleh guru. Kita menggunakan diferensiasi konten, di mana murid diberikan materi yang berbagai macam, baik dari internet, dari buku paket, dari artikel atau sumber lain. Selanjutnya, mengorganisasikan murid. Guru bisa mengajak murid untuk duduk berkelompok, bekerja sama. Guru juga membantu murid dalam menyelesaikan masalah. Berikutnya, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Murid berperan aktif dalam mendefinisikan, mencari solusi permasalahan yang ada, baik secara mandiri maupun kelompok. Dalam tahap ini, guru senantiasa membantu murid dalam mencari solusi pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu menyajikan dan mengembangkan hasil karya. Dalam tahapan ini, murid studi literasi baik secara mandiri atau kelompok, kemudian hasil karyanya didemonstrasikan di depan kelas. Baik, untuk semua bisa diperhatikan kembali ke depan. Untuk berikutnya yaitu memasangkan tahapan virus, gambar-gambar tahapan virus maupun pengertian dari tahapan virus. Jadi kelompok 1 dan 2 nanti
memasang tahapan daur ulang virus. Tahapan ini ada absorpsi dan seterusnya itu di kelompok 1, 2. Kemudian yang berikutnya itu memasangkan gambar. Gambar ini tahapannya sesuai yang sudah dipasang. Jadi tahapan yang sudah dipasang itu tidak diambil, biarkan, kemudian hanya ditambahkan gambarnya. Kemudian yang ketiga, kelompok 4, 3 berarti 5, 6 itu keterangan dari gambar. Jadi gambar yang sudah tertempel tinggal diberi keterangan. Itu ya. Bisa dimengerti atau ada yang ingin dijelaskan atau ditanyakan, silakan. Sudah ya? Sudah. Tahapan terakhir di kegiatan inti yaitu murid menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam kegiatan kali ini, murid diberi keleluasan untuk mendemonstrasikan di depan kelas. Kemudian murid lain memberikan umpan balik. Berikutnya, murid membuat produk akhir berupa media informasi, bisa berupa video pendek, poster, infografis, rekaman suara, PowerPoint, dan lain-lain, tentunya sesuai minat maupun profil murid. Hal tersebut sesuai dengan diferensiasi produk. Bapak Ibu guru hebat, di tahapan terakhir yaitu di tahap penutup, yaitu refleksi dan evaluasi. Yang pertama, murid melakukan refleksi pembelajaran, kali ini menggunakan segitiga refleksi. Dari yang sudah dikerjakan, dilihat tahapan virus itu daur litik itu dimulai dari apa pertama? Absorpsi. Nah ini penetrasi dan absorpsi dulu yang mana? Absorpsi. Berarti ini terbalik ya? Kita balik di sini. Berarti siklus litik itu awalnya absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, kemudian lisis. Kalau siklus isogenik, absorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Dalam kondisi tertentu, siklus lisogenik bisa masuk ke dalam siklus litik, yaitu ketika membelah kemudian bisa masuk ke sintesis. Tapi
tapi ini dalam kondisi tertentu. Itu ya, jadi diingat-ingat tahapan tersebut sehingga tidak keliru, karena minggu depan itu penugasannya itu membuat media informasi yang berupa poster atau video pendek atau infografis atau gambar digital maupun manual atau rekaman di Canva, di PPT, silakan sesuai keinginan. Yang terpenting dibuat sebaik mungkin karena itu dijadikan sebagai penilaian di materi virus. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak kira cukup. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.